Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis, tujuan daripada syariat Islam ada 5. Di antaranya adalah tujuan syariat Islam itu adalah hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga harta. Sehingga tidak heran di dalam Al-Quran ada hukum zakat, ada hukum sedekah dan lain-lain. Di antara tujuan daripada zakat dan sedekah itu adalah agar supaya harta kita itu terjaga. Zakat itu adalah kotoran. Ketika kotoran itu tidak dipisahkan, maka akan bercampur dengan yang bersih, yang halal, sehingga harus dipisahkan, diberikan kepada yang berhak. Ketika kotoran itu kita tidak pisahkan, kita konsumsi, maka akan merusak pada diri kita dan akan merusak pada harta yang kita miliki. Harta yang baik, yang bersih akan terkontaminasi dengan harta yang kotor yang tidak dipisahkan. Tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk menjaga harta kita biar menjadi harta yang bersih, yang barokah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ada syariat zakat, ada syariat sedekah. Hukum alam, ketika ada sumur tidak pernah dibagikan, tidak pernah ditimba, tidak pernah diambil airnya, maka sumur itu akan berbahaya, sumur itu akan menjadi sumur yang beracun. Maka agar supaya sumur itu sehat, caranya adalah sering-sering ditimba, sering-sering dibagikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai harta kita itu seperti sumur yang beracun, yang akan mencelakakan, membinasakan diri kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memiliki satu komunitas untuk membantu, menolong fakir miskin, anak yatim terutama. Di satu sisi, ketika kita itu membantu anak yatim, ketika kita itu menolong, melakukan kebaikan, di satu sisi yang namanya capek, lelah itu sudah wajar. Tapi di sisi yang lainnya, ketika kita melakukan kebaikan, amal ibadah, pahala itu kekal. Maka yang namanya capek itu tidak lama. Kita ngurusi anak yatim, kita beribadah itu sangat capek sekali. Tapi capek itu tidak lama, 1-2 jam akan hilang, 1 hari sudah selesai, sudah hilang yang namanya capek. Tapi amal kebaikan itu akan kekal selamanya di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat. Maka prioritas kita itu, apakah kita itu akan terganggu dengan hal yang sifatnya sementara. Capek itu sifatnya sementara, sedangkan amal kebaikan, pahala itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di jalan kebaikan, bisa membantu, menolong, membantu, menyantuni anak yatim, dan selalu berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Qiroah Kafilul Yatim. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kekal hatta yaumil qiyamah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pengurus, donatur yang ikut terlibat membantu baik secara finansial, tenaga, ilmu dan lain-lain, mudah-mudahan hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.